Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah merupakan kata kunci pertama yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati dan lisan kita semua atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan satu kali ini, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, yang telah sukses menjalankan misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti seluruh jejak langkahnya. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dengan aneka cobaannya. Tidak mungkin manusia selalu anteng, tenang,
dimudahkan menggapai segala yang diingini, dan seterusnya. Sepanjang diberikan kesempatan hidup di dunia, pada saat itu pula manusia menemukan tantangan dan cobaannya. Artinya kita harus selalu siap dengan situasi dan kondisi yang menimpa. Karena itu kita harus punya bekal yang cukup dan mental yang kuat. Prinsipnya adalah semua situasi yang kita hadapi tidak sampai mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita, dan tidak juga mengurangi upaya kita dalam berbuat baik kepada sesama. Nah, kiranya apa bekalnya? Di antaranya yaitu kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi kita sedang kurang-kurang baik saja, misalnya dalam keadaan sakit atau tengah dicoba dengan situasi sulit, tidak berarti kita kehilangan potensi menggapai pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat kita dalam situasi yang normal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 sebagai berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Masyaallah muslimin, jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas musibah dan cobaan yang dihadapi sungguh adalah keberuntungan yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar senantiasa bersabar di saat kita sedang dilanda musibah. Karena di balik kesabaran itu Allah sebenarnya ingin menghapus dosa-dosa kita. Hal ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibah tusibu musliman illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yakinlah Allah adalah zat yang maha baik. Setiap kali musibah yang menimpa kepada kita ada tujuan baik di baliknya. Oleh karena itu kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita merupakan suratan takdir ilahi. Dan boleh jadi musibah dan rasa sakit adalah wasilah supaya kita diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Ta'ala dengan menghapuskan dosa-dosa. Boleh kita sederhanakan bahwa berbaik sangka pada Tuhan termasuk bukti cinta kepadanya. Di sisi lain, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk dari ibadah itu sendiri kepadanya. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Quraisy dalam karyanya Husnuzan Billah menulis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna husnaz zanni billahi min husnil ibadah. Yang artinya sungguh berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepadanya bukan berarti kita berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Pasrah atau tawakal hendaknya diposisikan di akhir setelah kita berupaya sekuat tenaga bangkit dari musibah atau cobaan itu. Dan tentu saja diiringi dengan usaha batin dengan terus berdoa kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mampu mengubah apapun sesuai kehendaknya. Demikianlah khutbah Jumat singkat ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini di kala musibah atau cobaan melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ikum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa sallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil azim wa lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا والبلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا الخاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والوفاء والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر